Pernah nggak sih kamu ngerasa satu hari penuh jadi berantakan total cuma gara-gara satu masalah sepele? Ternyata ya, hal-hal terkecil yang sering banget kita anggap remeh justru punya kendali paling besar atas hidup kita. Yuk kita bedah bareng-bareng kekuatannya. Coba deh, pikirin sebentar. Mungkin kunci motor yang nyelip entah di mana, atau pas lagi butuh-butuhnya, koneksi internet malah lemot. Kita semua pasti pernah ngalamin kan? Dan rasa frustrasi itulah yang jadi inti pembahasan kita kali ini. Oke, cerita ini mulainya dari tempat yang, ya, nggak kita sangka-sangka, kamar mandi. Ada seorang penulis namanya Tana Disantoso yang dapat pelajaran hidup berharga banget. Dan semuanya berawal dari masalah yang sangat biasa. Coba deh bayangin, selama 3 hari penuh loh, toilet di rumahnya itu mampet total. Kelihatannya sepele ya, tapi ternyata dampaknya, wah, luar biasa. Seluruh ritme kehidupan keluarganya jadi terganggu. Kenyamanan yang harusnya ada di rumah, rasanya hilang gitu aja. Simpel banget kedengerannya, tapi dampaknya kerasa banget kan? Sebuah fungsi dasar yang kita anggap ya, emang udah seharusnya begitu. Sesuatu yang harusnya selalu bekerja, tiba-tiba lumpuh. Dan pas itu terjadi, kita baru sadar betapa bergantungnya kita sama hal itu. Selama 3 hari itu, rasa frustrasi, rasa nggak nyaman, itu benar-benar numpuk. Tapi yang bikin kaget, coba tebak berapa biaya yang dibutuhin buat nyelesain semua drama ini? Jawabannya, mungkin bikin kamu geleng-geleng kepala. Beneran, cuma Rp150.000. 3 hari yang rasanya kayak kiamat kecil itu, ternyata bisa selesai dengan biaya segitu. Ironis banget kan? Ini nunjukin kalau nilai sebuah kenyamanan itu jauh, jauh lebih mahal dari harga perbaikannya. Oke, sekarang kita geser sedikit dan lihat gimana pola yang sama ini nggak cuma terjadi pada benda mati, tapi juga dalam hubungan kita sama orang lain. Dan ternyata nih, pola yang sama persis kejadian juga di kantornya. Jadi ada seorang karyawan yang mungkin perannya sering dianggap remeh, tapi begitu dia sakit dan nggak masuk selama 2 minggu, semuanya jadi kacau balau. Persis kayak toilet yang mampet, ketiadaan dia bikin masalah di seluruh sistem kerja. Nah, ini dia benang merahnya. Mau itu toilet yang berfungsi dengan baik di rumah, atau karyawan yang bisa diandalkan di kantor, dua-duanya itu bagian dari fondasi tak terlihat yang menopang hari-hari kita. Kita cenderung nggak sadar, sampai akhirnya mereka nggak ada lagi. Dan di momen itulah dia sadar. Kita ini sering banget lupa buat bilang makasih, lupa buat menghargai hal-hal atau orang-orang yang bikin hidup kita lancar. Kenapa? Ya karena kita udah terlalu terbiasa sama kehadiran mereka. Kita baru ngeh pas mereka udah pergi. Nah, sekarang kita lihat gimana efek nominonya bekerja. Gimana satu kegagalan kecil aja bisa meruntuhkan seluruh sistem kenyamanan yang udah kita bangun. Coba kita pikirin ya, saluran air mampet, mobil mogok, jalanan macet parah. Kalau dipikir satu-satu, ini kan cuma gangguan kecil ya. Tapi begitu salah satunya terjadi, entah kenapa dia punya kekuatan super buat menyedot semua fokus dan energi kita sampai kita ngerasa kewalahan. Dan ini dia nih kekuatan penghancurnya. Satu aja masalah kecil, itu bisa merusak semua hal baik yang lagi kita nikmati. Tiba-tiba, secangkir kopi yang tadinya enak atau cuaca yang cerah, jadi nggak ada artinya lagi. Kenapa? Karena pikiran kita udah kesedot habis sama satu gangguan itu. Momen ini bisa kita sebut titik puncaknya lah. Momen di mana satu masalah sepele itu seolah-olah menyentil kita, bikin kita sadar betapa rapuhnya sistem kenyamanan yang kita punya. Yang ternyata ya bergantung pada banyak banget hal-hal kecil yang harus berjalan lancar. Oke, jadi terus gimana dong solusinya? Setelah tahu masalahnya, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya ternyata bukan tentang mencegah semua masalah, tapi tentang mengubah cara kita memandang dunia di sekitar kita. Gini, kita nggak akan pernah bisa bikin dunia ini 100% bebas masalah. Mustahil. Jadi kuncinya bukan soal kontrol total, tapi soal pergeseran pola pikir. Kita harus lebih sadar untuk mengapresiasi apa yang kita punya. Latihannya tuh gampang banget. Cuma 3 langkah aja. Sadari, akui, dan hargai. Jadi, kita secara sadar nyari apa aja sih yang berjalan lancar hari ini. Terus, kita akui kontribusi mereka. Dan terakhir, kita ambil jeda sebentar buat menghargainya. Ini mengubah rasa syukur dari cuma sekedar ide, jadi sebuah praktek nyata. Jadi intinya apa? Intinya adalah ini. Jangan nunggu toilet mampet baru kita bersyukur air bisa mengalir lancar. Jangan nunggu rekan kerja resign baru kita sadar kontribusinya. Luangkan waktu untuk bersyukur. Sekarang, saat ini juga. Nah, sekarang pertanyaan terakhir buat kamu. Untuk hal kecil apa kamu akan bersyukur hari ini? Mungkin untuk koneksi internet yang lancar, kopi pagi yang masih hangat,
Atau mungkin senyuman dari orang yang nggak dikenal. Coba deh cari, karena di dalam hal-hal kecil itulah kekuatan yang sebenarnya tersembunyi.